Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi langsung saja saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 49. Bella yang pingsan langsung dibawa ke rumah sakit oleh rekan-rekannya dan Mrs. Dory. Tak lupa juga Mrs. Dory menghubungi Kristal untuk segera datang ke rumah sakit. Kristal datang beberapa menit setelahnya dengan keringat yang mengalir di pelipisnya. Dan di saat yang bertepatan, Mrs. Dory sedang berjalan menuju ke ruangan sang dokter. "Mrs. Dory," teriak Kristal sambil melangkahkan kakinya dengan cepat. "Kristal, bagaimana keadaan Bella? Apa dia baik-baik saja? Di mana dia sekarang?" tanya Kristal tak sabar. Mrs. Dory mencoba mengelus pundak Kristal, berusaha mengurangi rasa panik. "Bella pingsan dan sekarang ia berada di kamar inapnya. Aku ingin mendatangi ruang dokter untuk menanyakan keadaan Bella," jelas Mrs. Dory. "Aku ikut," ucap Kristal. Mereka berjalan mendampingi menuju ruangan sang dokter. Kristal tampak tak sabar dengan berjalan lebih cepat. Mrs. Dory hanya menggeleng melihat kepanikan Kristal dan berusaha mengimbangi langkah Kristal. Pintu coklat putih bertuliskan nama sang dokter berada di ujung lorong rumah sakit. Tanpa basa-basi, Kristal langsung mengetuk pintu. Hening beberapa detik. "Silakan masuk," ucap sang dokter dari dalam. Kristal langsung membuka pintu dan masuk ke dalam dengan tidak sabar. "Dokter, bagaimana keadaan pasien yang bernama Bella Flores?" tanya Kristal langsung. Sang dokter tampak kaget, namun beberapa detik ia membetulkan kacamatanya, berusaha menatap wanita yang di hadapannya. Tersadar, sang dokter tersenyum singkat. "Silakan duduk terlebih dahulu," ucap sang dokter sopan. Kristal dan Mrs. Dory duduk di hadapan sang dokter. Kristal mulai menatap dokter dengan tak sabar. Tersenyum tipis, sang dokter mulai mengubah wajah ramahnya menjadi serius. "Mungkin ini sedikit mengagetkan," jeda dokter membuat Kristal dan Mrs. Dory tegang. "Setelah saya memeriksa keadaan Bella, ternyata ia sudah hamil 4 minggu. Sang dokter menatap Kristal dan Mrs. Dory yang tampak membeku seketika. Apa?" Kristal yang tersadar langsung berteriak kencang. Mrs. Dory dan dokter sampai menutup telinganya mendengar teriakan Kristal. "Apa pendengaranku bermasalah? Tidak mungkin, Bella, dia..." Kristal tampak tak percaya. "Ya, dia hamil," potong sang dokter berusaha meyakinkan. Mrs. Dory dan Kristal tampak saling menutupkan mata kaget. Tangan Kristal tampak bergetar ketika menutup mulutnya, sedangkan Mrs. Dory memijit pelipisnya. "Saya minta agar kalian orang terdekatnya selalu menjaga kesehatannya. Jangan membiarkannya bekerja dahulu semasa hamil. Keadaannya sangat lemah dan saat ini usahakan agar jangan membuatnya stres," nasihat sang dokter mengakhiri percakapan. Setelah itu, Kristal dan Mrs. Dory keluar dari ruangan sang dokter dengan perasaan bingung. Kristal duduk di bangku rumah sakit, diikuti oleh Mrs. Dory. "Bagaimana ini, Kristal?" tanya Mrs. Dory bingung. Kristal menatap Mrs. Dory serius. "Kita harus menyembunyikan kehamilan Bella," ucap Kristal. Apa? Kau kira semudah itu? Dia seorang model terkenal, Kristal. Semua gerak-geriknya selalu mencuri perhatian. Berita ini akan menggemparkan dunia model," Mrs. Dory berucap gusar. Kristal meremas rambutnya frustasi. Matanya tertutup, mencoba memikirkan sesuatu. Sedangkan Mrs. Dory memilih menyandarkan kepalanya yang terasa berat ke bangku. Mereka terdiam beberapa detik, mencoba memikirkan sesuatu.
Kita harus menggugurkan kandungannya, putus Kristal tiba-tiba. Mrs. Dory melototkan matanya. Apa? Kau gila? Tuduh Mrs. Dory menatap Kristal tak percaya. Ini demi kebaikan Bella, ucap Kristal tegas tak ingin dibantah. Kau juga tidak mau bisnismu hancur karena berita Bella yang hamil bukan? Tanya Kristal. Mrs. Dory berpikir sebentar, lalu menatap Kristal dan mengangguk. Baiklah, ucap Mrs. Dory pasrah. Sementara itu, Sin menggenggam tangan Bella yang tampak tertidur dengan tenang. Dan sesekali Sin mencium punggung tangan Bella dengan lembut. Kristal berdiri di belakang Sin sambil melipat tangan, memperhatikan semua gerak-gerik Sin. Aku bingung harus berbuat apa, Kristal berucap pasrah. Kristal sudah menceritakan semuanya kepada Sin, dan sampai sekarang Sin masih diam tak memberikan tanggapan. Namun tiba-tiba Sin menegakkan tubuhnya dan berucap, jangan sampai berita kehamilan Bella bocor ke tangan publik. Sin mengelus rambut Bella dengan sayang, terutama ke telinga Lukas. Sin berucap dingin ketika menyebut nama Lukas. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Kristal. Sin perlahan bangkit dan berjalan mendekati Kristal. Kita akan menggugurkan anak ini. Sin menatap Kristal serius. Oke, cara itu sudah kupikirkan tadi. Tapi bagaimana caranya? Bella sedang tidak sadar saat ini. Sin berbalik menatap Bella yang masih menutup matanya. Obat. Kristal mengerutkan dahinya bingung. Yah, obat. Sin berbalik kembali menatap Kristal. Kita harus bekerja sama dengan dokter dan perawat di rumah sakit ini. Untuk menggugurkan kandungan Bella, jeda Sin. Dengan memberikan obat yang akan Bella minum setiap hari, sehingga janinnya akan gugur secara perlahan tanpa ia sadari, jelasin. Kristal terdiam beberapa detik dan berpikir. Oke, aku setuju padamu. Kristal mengangguk. Setuju membuat senyum tipis muncul di wajah Sin. Arangan dari belakang Sin terdengar. Bella tampak terbangun dari tidurnya. Bella, teriak Kristal langsung mendekati Bella dan membantu Bella untuk duduk. Haus, ucap Bella dengan suara serak. Sin langsung memberikan segelas air yang berada di meja untuk diminum Bella, yang diterima senang hati oleh Bella. Meminum air hingga habis tak tersisa. Apa yang terjadi? Tanya Bella sambil memijit pelipisnya. Kepalanya masih berdenyut pusing dan pandangannya tampak kabur ketika melihat Kristal dan Sin. Kau pingsan? Bella mengerang sakit. Apa yang sakit? Tanya Sin khawatir. Kepalaku pusing. Bella berucap parau. Istirahat sebentar, aku akan memanggil dokter. Ucap Kristal langsung keluar dari ruang inap Bella. Sin menatap Bella lalu mengelus rambut Bella lembut. Tidurlah lagi, aku akan menjagamu, ucap Sin dengan senyum lembutnya. Bella terhipnotis oleh Sin dan langsung mengangguk pelan, menutup matanya dan kembali tertidur dengan polos. Sin yang melihat itu tak tahan langsung mengecup kening Bella penuh sayang dan berucap pelan, kau hanya milikku Bella. Sementara itu, Lukas merasakan tak enak di hatinya. Entah mengapa, sedari pulang sekolah tadi, ia terus-terusan berpikir mengenai sosok wanita yang dicintainya, yaitu Bella. Padahal mereka baru saja bertemu semalam. Dan yang Lukas lihat di wajah Bella adalah kebahagiaan. Namun entah mengapa Lukas terus merasakan ada yang mengganjal di hatinya. Ia memutuskan untuk keluar dari kamar dan berjalan menuruni tangga untuk duduk di ruang tengah dan menonton televisi agar pikirannya tenang.
Dan ketika Lukas menekan tombol on di remote TV, bertepatan dengan itu muncul iklan seorang ibu yang sedang hamil dan meminum susu hamil yang menampilkan janinnya. Lukas tampak tersenyum sesaat, memperhatikan gambar sang janin yang masih dalam proses pertumbuhan. Namun ketika iklan berganti, ia merasakan kembali tak enak di hatinya. Lukas menyandarkan kepalanya pada sofa sambil meramas rambutnya gusar. Bella, panggil Lukas pada udara kosong yang menemaninya dalam kesendirian.